Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang menjalankan ibadah puasa, yang menunaikan ibadah puasa, namun banyak juga di antara kita yang terkadang lalai dengan perkara-perkara yang dapat mengurangi nilai dari puasa itu sendiri. Sehingga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tanpa mendapatkan ganjaran kecuali lapar dan dahaga. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas apa-apa saja perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Jamaah rahimakumullah, ada 5 perkara yang bisa merusak pahala orang-orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu al-kazib. Al-kazib, kazib itu artinya berbohong. Jika seseorang berbohong atau berdusta pada saat ia berpuasa, maka ia hanya menahan lapar dan dahaga. Puasanya itu, pahala puasanya akan hilang begitu saja, disebabkan karena ia berbohong atau berdusta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong atau perkataan bohong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli ia meninggalkan makan dan minumnya. Perkara yang kedua yang merusak pahala orang-orang yang berpuasa yaitu al-ghibah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan orang lain atau membicarakan aib-aib orang lain. Orang-orang yang menggibah dan orang-orang yang mendengarkan ghibah itu sama saja. Maka hendaknya kita menjauhkan diri dari hal tersebut. Diceritakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada 3 orang perempuan yang mereka dalam keadaan sedang berpuasa. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita kalau perut mereka terasa sakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk memuntahkan isi perut mereka. Ternyata yang keluar dari perut mereka adalah darah bercampur nanah. Kemudian setelah ketiga perempuan itu pergi, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa arti kejadian ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perempuan-perempuan tadi berpuasa, akan tetapi mereka tetap menggibah, tetap bergunjing, tetap membicarakan aib-aib orang lain. Artinya, orang yang sedang berpuasa tetapi mereka tetap menggunjing,
dan tetap menggibah, maka itu sama saja dengan mereka memakan darah dan nanah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu perkara ketiga yang merusak pahala puasa yaitu an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba bukan hanya sekedar dengan lisan kita saja, bukan sekedar dengan mulut kita saja, bukan sekedar dengan lidah saja. Bahkan para ulama mengatakan lisan itu ada dua. Yang pertama adalah lisan yang kita gunakan untuk berucap, kita gunakan untuk berbicara. Lalu yang kedua adalah pena atau jari jemari kita. Sebagaimana kita tahu, di zaman ini dengan zaman teknologi yang semakin berkembang, banyak orang-orang yang saling mengadu domba dengan menulis, dengan mengetik sesuatu yang menyebabkan permusuhan, perselisihan di antara satu dengan yang lainnya. Lalu perkara keempat yang merusak pahala puasa yaitu sumpah palsu. Yaitu mereka orang-orang yang hanya mengucapkan sumpah yang menguntungkan untuk diri mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu perkara yang kelima yang merusak pahala puasa adalah melihat seseorang dengan syahwat atau dengan nafsu. Di zaman sekarang, godaan sangatlah banyak. Tidak hanya bisa dilihat secara langsung di depan mata, tetapi bisa dilihat dari berbagai macam sosial media. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menjaga pandangan kita. Kita harus hati-hati menjaga penglihatan kita. Jangan sampai mata kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata kita untuk dapat melihat hal-hal yang baik, untuk melihat Al-Quran, untuk melihat kekuasaannya, untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Tetapi kemudian digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk mendurhakai Allah, maka bagaimana akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.